كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Marilah kita selalu untuk bersyukur dan menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang menjadi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hari ini kita bersama segenap kaum muslimin di dunia kurang lebih 1,8 miliar melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud kesadaran hamba Allah yang bergantung kepadanya. Terkhusus lagi hari ini lebih dari 2 juta jiwa umat Islam bahkan saudara-saudara kita yang dari Kabupaten Pelalawan melaksanakan ibadah haji di Makkatul Mukarramah, berbaur menjadi satu komunitas yang sama. Meski berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, namun mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan pakaian yang sama, karena mereka saudara seiman dan seagama. Adapun bagi kaum muslimin pada umumnya, pada hari ini kita melaksanakan syariat dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat sunat Idul Adha yang kemudian nanti dilanjutkan dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang merupakan semulia-mulia amalan pada hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji. Saat ini kaum muslimin sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji di Makkatul Mukarramah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang sering kita kenal dengan pakaian ihram. Hal itu melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Tidak dapat dibedakan antara mereka, mana yang kaya dan mana yang miskin, mana yang penguasa dan mana yang rakyat jelata. Semuanya sama sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membacakan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk
daripada kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah pengorbanan dalam sejarah, kita diingatkan beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga Siti Hajar dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail yang saat itu masih menyusu, ditempatkan di lembah yang tandus dan gersang, tidak tumbuh sebatang pohon apapun di sana. Lembah itu demikian sepi dan sunyi, tidak ada seorang penghuni pun di sana. Nabi Ibrahim sendiri pun tidak tahu apa maksud sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh menempatkan sang istri dan putranya yang masih baik itu untuk ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Akan tetapi Nabi Ibrahim maupun istrinya menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh ketawakalan. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui anaknya yaitu Ismail, beliau mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil yang sekarang sering kita sebut dengan syai, lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam, yang mana air tersebut muncul dari hentakan kaki Nabi Ismail yang sedang menangis. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah yang tadinya gersang dan tandus mampu mengeluarkan mata air. Siti Hajar bersama Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang yang dan tandus berubah menjadi memiliki persediaan air yang melimpah, dan datang manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Ismail kecil untuk membeli air. Disitulah datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu terkenal dengan kota Makkah Al-Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur. Berkat doa Nabi Ibrahim serta berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat, kota Makkah yang aman dan makmur ini dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha yang kita laksanakan pada pagi hari ini dinamakan juga dengan hari Nahar, artinya hari raya memotong kurban hewan ternak. Salah satu dimensi kebesaran Nabi Ibrahim ialah besarnya pengorbanan yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketulusannya dalam mengorbankan putra kesayangannya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ismail lahir setelah melalui penantian yang cukup begitu panjang di keluarga ini. Kisah keluarga Nabi Ibrahim syarat akan pesan-pesan moral untuk kita semuanya. Nabi Ibrahim adalah simbol bagi manusia yang rela mengorbankan apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mencapai keridhoannya. Rela menyembelih anaknya, bahkan rela mengorbankan dirinya dalam kobaran api. Kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi
korban ini, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan dengan gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Allah memuji Ibrahim dan ketakwaan dengan iman dan ketakwaannya melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 13 tahun, anak yang elok rupawan, sehat bagi tindakan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan di dalam Al-Quran, surat As-Sabat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaruka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sampai berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Pada saat keduanya sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa iblis selalu datang merongrong untuk menggoda sang ayah, untuk menggoda sang ibu, dan menggoda sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail kecil tidak tergoyahkan sedikit pun oleh bujuk rayu iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Mereka melempar iblis dengan batu mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan kemudian ini menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumroh, yang kita kenal dengan melempar jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah yang dilaksanakan di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah detik-detik yang mengerikan, detik-detik terakhir sebelum peristiwa itu terjadi. Setelah sampai di suatu tempat, ketika Ismail kecil mau disembelih oleh sang ayah, dalam keadaan tenang Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kuharap kaki dan tanganku nanti diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga akan menyusahkan ayah. Hadapkan wajahku ke tanah, supaya ayah tidak melihat wajahku. Sebab kalau ayah melihat wajahku, nanti ayah akan merasa kasihan kepadaku. Lepaskan bajuku ayah, agar tidak terkena darah yang nantinya akan menimbulkan kenangan yang menyedihkan bagi ayah dan ibu. Asapkan setajam-tajamnya pisau ayah, agar penyembelihan berjalan dengan singkat. Sebab sakatul maut begitu dahsyat luar biasa, wahai ayah. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar. Katakanlah kepada beliau kalau saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak supaya ku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, jangan terlalu lama menatap mereka, yang nantinya akan membuat ayah sedih. Setelah Ismail selesai berkata, maka Nabi Ibrahim pun menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta dibelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Nabi Ibrahim pun memulai menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat. Namun apa yang terjadi? Pisau itu tidak mempan,
bahkan tergores pun sedikit Nabi Ismail tidak sama sekali. Lalu kemudian sementara itu Ismail berkata, "Wahai ayah, putahlah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah, putra kekasih Allah Ibrahim, taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke leher Ismail dengan kuat. Namun tetap lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan pisau itu lebih kuat, justru pisau itu terbalik, yang tajamnya berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu keras itu terbelah. Spontan Nabi Ibrahim berkata, "Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa engkau tidak sanggup memotong leher?" Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah." Akan tetapi Allah mengatakan tidak. "Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya, yang akibatnya nanti akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan pada waktu itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatan Nabi Ibrahim agar tidak melanjutkan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi sang ayah dan sang anak yang memasrahkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan menyembelih seekor kambing dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. "Wa qadainahu bidzikrin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. "Salamun ala Ibrahim." Selamat sejahtera bagi Ibrahim. "Dzalika najzil muhsinin." Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan serta menyaksikan ketaatan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah kehidupan manusia, malaikat Jibril kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya sebuah ungkapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian Nabi Ibrahim menyambutnya, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Yang kemudian disambut oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sejarah pertama korban di hari raya Kurban yang kita peringati pada hari ini. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan kepada kita bukanlah anak kita, cukup binatang ternak. Sekali lagi, korban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bukan anak kita, cukup binatang ternak, baik berupa kambing, domba, sapi maupun unta. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir-pikir, banyak pertimbangan, takut kekurangan, takut habis harta. Memotong 2,5% harta kita untuk berzakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu
kita masih juga keberatan. Membagi waktu untuk bertakziah untuk saudara kita. Buat saudara kita yang kemalaman, kita tidak punya kesempatan. Menunda sebentar waktu makan untuk berpuasa, kita tidak mampu untuk melaksanakannya, dan lain sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan hari raya Idul Adha ini? Hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan hari raya Idul Adha ini, yang pertama, bahwa hakikat manusia adalah sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji, pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban ketika hidup di dunia. Di samping itu, pesan atau iktibar yang kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa kurban, bahwa setiap manusia, setiap orang mempunyai kelemahan terhadap sesuatu yang kita cintai. Kelemahan Nabi Ibrahim terletak pada anak kesayangannya yang sudah lama didambakannya. Dan dari sini pula kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa godaan setan. Akan tetapi Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Ia secara tulus dan ikhlas mau mengorbankan putra kesayangannya. Nabi Ismail adalah simbol sesuatu yang paling kita cintai dan sekaligus berpotensi melemahkan dan menggoyahkan iman kita. Boleh jadi Ismail kita berbentuk harta kekayaan. Boleh jadi Ismail kita berbentuk kendaraan baru, rumah mewah, jabatan penting, deposito atau kekayaan lainnya. Apakah kita sudah rela mengorbankannya untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, tujuan hidup yang hakiki, yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita sebagai suami, sudah sanggupkah kita meniru ketangguhan iman Nabi Ibrahim, mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita sebagai istri, sudahkah kita sanggup meniru ketabahan dan ketaatan Siti Hajar, merelakan sang suami menjalankan perintah Allah dan menghargai jiwa besar anaknya? Jika kita sebagai anak, sudahkah kita memiliki idealisme yang tangguh, setangguh Nabi Ismail yang rela menjadi korban untuk sesuatu tujuan yang mulia, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktibar yang terakhir, jadi sembelihan kurban kita adalah berupa bahimah atau binatang ternak, mempunyai makna, simbol arti dengan matinya hewan ternak. Mari kita buang kecongkakan kita, mari buang kesombongan kita. Kita kendalikan hawa nafsu hayawaniyah kita. Jangan dibiarkan tumbuh subur di dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, di pagi hari yang penuh hikmat ini, mari kita untuk selalu berusaha dan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berharap mudah-mudahan perayaan ibadah Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk selalu bersemangat dalam beribadah, rela berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkorban demi kepentingan agama kita
bangsa kita, negara kita, keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hada li syari'atil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arhamur rahimin wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad imamul mursalin wa khataman nabiyyin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rضى عن الخلفاء الراشدين وعن الستات المتممين للعشرة الكرام ونصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة